orang tua, tahu dia punya gerejanya, tahu dia punya budaya. Kami mau begitu. Kenapa? Karena banyak contoh, kalau kami lihat di Amerika, itu orang-orang yang mengaku orang warga negara Amerika yang begitu militannya luar biasa. Baik orang berkulit hitam, berkulit Asia, berkulit Afrika yang ada di Amerika, yang sekarang orang Amerika. Kenapa? Karena identitas mereka hilang. Mereka mengaku bahwa mereka itu orang Amerika. Orang Indonesia pun yang lahir besar di sana, dia tidak mau mengaku bahwa dia itu orang Indonesia. Dia mengakunya orang Amerika. Nanti dunia ini perdagangan bebas akan terjadi begitu. Karena itu anak-anak kita sebagai anak-anak Papua, orang Papua atau orang Manado di sini harus didik dalam bahasa daerah dan didik dalam budaya. Pendidikan itu supaya dia tahu dia punya budaya. Dia kemana pun, ke Eropa, ke Amerika, dia tetap mengaku bahwa dia itu orang Manado, dia itu orang Tolikara, dia orang Dani, dia bisa akui itu. Karena itu pendidikan yang unggulan ini kita tetap bangun di Tolikara supaya anak-anak ini sekolah di situ dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Dani. Kami mau ajar mereka dalam bahasa Dani. Di sekolah itu akan jadi bahasa Dani juga diajar. Karena kalau belajar bahasa Indonesia terus, sama anak Dani yang lahir di Jayapura, di Manado pasti dia tidak tahu bahasa Dani. Betul kan? Betul. Jadi saya mau anak-anak yang pintar nanti kita lahirkan ini, dia harus tahu bahasa dia sendiri. Bahasa Dani dia harus tahu, bahasa budaya orang Dani harus tahu. Inilah yang kita, pemerintah pikir seperti itu ke depan. Yang sedang kita bangun. Jadi nanti ada sekolah berasrama yang bangun di Kanggime, bangun di Mami, kita sudah beli tanah, bangun di Bokonini. Jadi ada beberapa pusat di Karubaga, ibu kota, di pusat di kawasan barat itu di Kanggime, kawasan utara itu di Kembu, kawasan timur di Bokonini. Sekolah berasrama kita akan bangun supaya anak-anak itu harus diajar disiplin di asrama, tidak seperti sekarang. Karena orang tua yang juga tidak sekolah dengan baik, jadi anak itu mau dikasih disiplin susah. Dia tahu belajar siang hari saja, sore tidak bisa belajar. Kenapa? Karena lampunya mati. Tapi ya, sekarang ini ada sekitar berapa distrik yang sudah menyala lampu. Beberapa distrik kita sudah nyalakan lampu. Dari 46 distrik, ada beberapa yang sudah menyala, tapi kita masih terus bangun. Ada 5 distrik sudah masuk lampu siang malam di menyala. Kita pakai PLTS, ada yang PLTA pakai air, ada yang PLTS. Tapi ahli bilang bahwa Tolikara itu cocok bangun pakai listrik pakai angin. Kecap apa itu bawahnya? Uap. Yang seperti wadah itu. Kinciran angin. Jadi bukan serangan surga lagi. Kenapa? Karena Tolikara itu daerah curah hujan tinggi. Jadi selalu mendung terus. Jadi ada peneliti bilang bahwa lebih baik studi apa ini banding di Belanda katanya. Karena itu lampu dia menyala pakai itu kincir angin yang putar-putar. Angin yang putar baru dia menyala. Nah, ada yang arahkan begitu. Jadi kita nanti ke depan di sana lebih banyak kerjasama untuk bagaimana